Pemirsa, kinerja semester 1 2020 Semen Batu Raja mengalami penurunan. Meski demikian, perseroan optimistis kinerja semester 2 akan lebih baik. Nah, kita akan membahas seperti apa prospek bisnis dan saham Semen Batu Raja bersama Head of Research MNC Sekuritas Edwin Sebayang. Selamat pagi Pak Edwin. Selamat pagi Mbak. Ini kalau kita membahas soal bisnis dari Semen Batu Raja di masa pandemi seperti ini, mungkin kalau kita melihat dari seperti apa pangsa pasarnya terlebih dahulu mungkin ya. Masyarakat juga mungkin banyak yang tidak terlalu fokus pada pembangunan dan juga banyak proyek-proyek yang juga agak terhenti. Kalau untuk melihat bisnis dari semen sendiri, prospeknya seperti apa Pak di tengah pandemi saat sekarang ini? Melihat tadi Semen Batu Raja pun juga merugi cukup dalam begitu. Iya, jadi kan ini sebetulnya konsekuensi logis dari diberlakukan PSBB, ya kan? Karena tidak ada aktivitas di properti sebagai tempat paling besar bagi penjualan semen, dan kedua adalah konstruksi, ya, sehingga itu membuat kinerja dari Semen Batu Raja kemarin mengalami penurunan. Jadi padahal kalau kita lihat selama ini mereka kan rajanya di di daerah Sumatera sebetulnya kan. Yeah. In term of size memang kalau dibanding semen Indonesia maupun Indosemen tidak terlalu besar, tetapi mereka punya spesialisasi di Sumatera. Jadi mereka punya loyal customer di sana. Oke, nah meskipun punya loyal customer, pandemi pun ternyata tidak bisa menolong begitu ya. Ini tetap terpengaruh begitu dengan kalau kita lihat rugi bersih dari perusahaan juga mencapai lebih dari 130 miliar kalau tidak salah tadi. Dan saat ini perusahaan sudah mendapat pinjaman sindikasi yang cukup besar juga, 1,7 triliun rupiah. Apakah ini mampu untuk menopang kinerja SMBR yang kita lihat hutangnya pun juga cukup besar begitu? Iya, kalau kita lihat ini kan dapat sekitar 1,7 triliun itu nampaknya sekitar 1,08 itu adalah refinancing, ya. Jadi itu dengan bank yang sama kan, karena waktu pertama kali mereka dapat 1,08 ketika mereka bangun pabrik yang pertama itu, nah mereka itu dapat dari BNI juga dan beberapa BPD. Nah sama sekarang sekitar 1,7 triliun itu sebagai book runner-nya adalah BNI, tapi ditambah sedikit, ya kan. Dari 1,08 jadi 1,7. Yaitu tadi yang disebutkan adalah untuk modal kerja. Tapi walaupun itu sampai 1,7 triliun, kalau kita masukkan ke dalam laporan keuangan dari si SMBR masih kecil untuk debt equity ratio-nya. Oke, bahkan 1,7 triliun ini juga terbilang masih kecil begitu ya. Dan ditambah lagi kalau kita lihat ini akan dialokasikan untuk modal kerja jangka pendek. Artinya memang 1,7 triliun kalau hanya untuk jangka pendek memang masih terbilang terbatas. Sebaiknya apa yang bisa disasar untuk mungkin diversifikasi dari usaha atau jenis produksi yang dilakukan oleh SMBR? Mungkin dari rekomendasi Anda? Iya, jadi selain mereka fokus kepada white clay dan mortar, ya, untuk di semester kedua nanti, nah mereka juga cukup bagus nih. Mereka sudah kirim semen itu ke Kalimantan Barat, Pontianak, ya, sudah mencapai 2.250 ton, dan itu menjadi suatu cikal bakal mereka masuk ke daerah Kalimantan. Nah itu yang salah satu terobosan yang mereka lakukan, dan harapannya dengan hal tersebut mereka bisa meningkatkan penjualan mereka ke depannya, Mbak. Sudah mulai menyasar pulau lain di Nusantara begitu ya. Tapi kalau juga perusahaan ada rencana untuk ekspansi di bidang non semen, apa yang bisa dijanjikan begitu dari produk non semen, sementara SMBR memang spesialisasinya juga justru kecenderungannya di semen, Pak Edwin? Iya, menurut saya sih mungkin yang tadi saya katakan white clay mortar itu adalah turunan atau derivatif dari produk semen itu sendiri. Jadi nggak semua perusahaan juga punya white clay dan mortar tersebut. Mereka harus punya juga lahan untuk menghasilkan white clay dan mortar tersebut, Mbak. Oke, dan kalau dilihat dengan ekspansinya di non semen, seperti apa kompetitornya nanti di dunia usaha atau di lapangan? Menurut saya kan gini, kalau semen itu adalah capital intensif, jadi nggak sembarangan nggak sembarang perusahaan itu bisa masuk. Ya, dibutuhkan mungkin minimal sekitar 1 triliun membangun pabrik baru lagi misalnya dikatakan. Jadi
dan juga mereka harus membentuk lagi jaringan distribusi dan segala macam. Jadi tidak semudah itu. Jadi entry marketnya itu agak susah bagi sektor-sektor seperti ini karena capital intensif tadi, Mbak. Dan penggunaannya juga dari produksinya juga pasti dengan skala yang besar yang dimanfaatkan kebanyakan oleh sektor properti ataupun infrastruktur begitu ya Pak Edwin. Baik, kita masih ada satu segmen untuk membahas seperti apa kinerja dari saham SMBR, saham Batu Raja. Kita akan lanjutkan dialog corporate action usai jeda.